Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini saya akan membahas tentang apa tujuan ilmu pelindung kehidupan diturunkan yang Maha Kuasa ini. Nah, khususnya buat keluarga besar pelindung kehidupan, semoga kita selalu sehat jiwa dan raga. Nah, mungkin semua pada mengerti ataupun sudah banyak yang paham ilmu pelindung kehidupan ini diturunkan oleh Yang Maha Kuasa untuk apa tujuannya. Nah, namun di sini saya akan bahas kembali. Nah, ilmu pelindung kehidupan adalah ilmu ketentuan terakhir dari Yang Maha Kuasa. Ilmu ini dia bukan agama, bukan paguyuban, bukan organisasi, bukan juga perguruan, bukan juga perdukunan. Ilmu ini adalah ilmu ketentuan terakhir. Nah, artinya kesimpulan daripada ilmu-ilmu sebelum ilmu pelindung kehidupan diturunkan. Nah, rangkuman daripada ilmu-ilmu. Nah, maka ilmu pelindung kehidupan ini tujuannya diberikan Yang Maha Kuasa melalui manusia, ketentuan yaitu manusia, Bapak yang kita sebut Bapak kita ada di Batu Raja. Nah, beliau menerima ilmu ini bukan artinya dipinta-pinta ataupun bukan artinya bertapa ataupun wiritan di Gunung Pancasila itu. Tapi di sini karena Yang Maha Kuasa lebih paham, lebih mengerti, ya kan, kepada siapa Yang Maha Kuasa menentukan ilmu ini. Nah, maka alhamdulillah kan ilmu pelindung kehidupan ini diterima oleh beliau sebagai manusia ketentuannya. Nah, tujuan ilmu ini tidak ada lain. Yang pertama, bukan artinya ilmu ini untuk gagah-gagahan di situ. Tapi tujuan ilmu pelindung kehidupan ini diturunkan oleh Yang Maha Kuasa tadi untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia dari apa? Dari kekalahan pengaruh jahat jin setan iblis yang selama ini menutup akal pikiran manusia. Nah, kekuatannya itulah yang akan menghancurkan pengaruh jahat jin setan iblis, baik halus maupun kasar, yang ada di dalam artinya diri manusia tadi. Nah, dan banyak fungsi-fungsinya lagi. Nah, ilmu ini di situ kan tidak menunjukkan artinya kegagahan, kekuatan lagi seperti kala awal zaman 7 kunci jin dan 4 kunci malaikat. Karena kenapa? Karena ilmu pelindung kehidupan semakin lama semakin sempurna. Nah, ilmu pelindung kehidupan mengikuti perkembangan zaman. Nah, buat keluarga besar pelindung kehidupan, kalau tidak sharing artinya tidak mencari pemahaman di dalam apa pemahaman ilmu pelindung kehidupan ini, maka tidak akan dapat, tidak akan mengerti apa sih manfaat tujuannya dan bagaimana perkembangan ilmu ini. Nah, perkembangan ilmu pelindung kehidupan inilah mengikuti perkembangan zaman ini. Kalau kita tidak mengikuti, kita ketinggalan zaman. Di situ kan dulu kala itu masih pakai 7 kunci jin kan. Nah, karena sifatnya jin tadi selalu apa? Memberikan ego, kesombongan untuk bahwa dia mampu menyelamatkan manusia. Keinginan jin tadi, ya kan itu. Hanya kekuatan, kegagahan. Sehingga apa? Kasih sayangnya tidak ada. Kasih sayangnya itu kan selalu menunjukkan bahwa saya berilmu, saya hebat, saya kuat, saya gagah gitu. Nah, proses perkembangan zaman ternyata kekuatan kegagahan itu bukan apa ya, bukan salah, tidak salah. Tapi karena zaman ini manusia sudah banyak cerdas, sudah banyak pintar.
ternyata manusia tadi bukan hanya untuk kuat, bukan hanya untuk gagah, tahan tembak, tahan tujak ataupun tahan bacong kan segala macam. Kebal yang sebenarnya itu apa? Kebal luar dalam artinya hatinya kebal, akal pemikirannya kebal kan. Sehingga timbullah suatu pancaran kasih sayang seluruh umat manusia. Tadinya manusia yang berniat jahat kan, ingin membunuh kita, ingin menyakitin kita ataupun menipu kita. Nah, dengan kekuatan pancaran kasih sayang tadi sehingga mereka orang lain tadi luluh, tiada daya dan upaya ketika berhadapan dengan kita. Nah, itulah kebal yang sebenarnya. Karena kenapa? Karena sifatnya kebal ini bukan hanya di kulit, di situ kan kulit ini kalau kita bacok betul memang dia tidak luka, tapi di sini kan kita kerasa seperti dipukul itu kan. Nah, sehingga darah menjadi memar itu kan. Nah, artinya kalau masih seperti itu, nah kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Memang betul tidak salah cara masing-masing. Tapi kalau ketika menjalankan cara masing-masing, berbagai macam cara kan di dalam apa keluarga besar pelindung kehidupan ini. Nah, cuma karena di sini ada ketentuannya, itu mengikuti perkembangan zaman, maka kita ikutin ketentuannya. Dari 7 kunci jin tidak kita pakai lagi, 4 kunci malaikat tidak kita pakai lagi kan. Sehingga apa? Dari rajaan tidak dipakai lagi. Kita ikutin ketentuannya. Bahwa ilmu pelindung kehidupan betul-betul sempurna. Nah, bagaimana kita untuk membuktikan bahwa benar-benar sempurna ilmu pelindung kehidupan di dalam diri kita? Nah, di sini harus kita gali bagaimana caranya kan untuk kita apa menggunakannya di situ kan. Karena kebanyakan begini, diberi pemahaman tidak menerima akalnya. Kenapa dia tidak menerima? Karena masih menyimpan hasut, iri, dengki, ego dan merasa paling paham, merasa paling pintar dan merasa segalanya di situ. Nah, padahal rumus untuk belajar, untuk memahami perkembangan zaman ini kita mesti belajar. Contoh dari handphone saja. Kalau kita tidak belajar, tidak mengerti bagaimana menggunakan handphone tadi. Kalau hanya bisa nelpon, SMS, nah di situ padahal multifungsi handphone tadi luar biasa. Nah, kalau tidak dipelajari itu tidak akan ngerti di situ. Walaupun harganya mahal ya lebih baik beli yang murah aja, cuma bisa SMS atau menelpon. Nah, disitulah untuk apa membuka, artinya membuka akal pikiran kita biar kita mengikuti perkembangan zaman ini. Nah, di dalam ilmu pelindung kehidupan pun begitu. Bapak kita jelas mengatakan ilmu ini mengikuti perkembangan zaman. Nah, memang betul kita hayatin dari sejarah kan sampai saat ini banyak perubahan-perubahannya. Karena zaman juga kan peradaban zaman tadi sangat luar biasa. Kalau kita tidak mengikuti, ketinggalan kita, tergusur oleh peradaban zaman tadi. Nah, mudah-mudahan khususnya tingkat dasar dan tingkat guru jangan monoton untuk belajar pemahaman tadi. Jangan satu guru, bahasanya begini, satu pemahaman, carilah pemahaman sebanyak-banyaknya yang menurut akal pemikiran kita benar. Nah, kalau salah jangan diikutin. Karena akal pemikiran ini kan fungsi daripada akal pemikiran ini ya untuk membedakan bahwa ini benar, ini salah, ini benar. Nah, ketika akal kita mengatakan ini benar, jalankan. Benar menurut siapa? Bukan menurut saya, tapi benar menurut ketentuan Tuhan Nabi Amin. Nah, itu yang harus dicari, yang mana benarnya dan yang mana salahnya. Nah, jadi tujuannya ya untuk apa? Menghancurkan pengaruh jahat jin setan iblis yang selama ini menutup akal pikiran manusia sebagai pelengkap kesempurnaan hidup manusia tadi. Nah, semoga video ini sedikit banyaknya dapat dipahami.
Selamat jaya selalu di mana saja kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.